kembali lagi bersama saya Andi Kusmelasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam melaksanakan tugas saya, yaitu di demonstrasi kontekstual terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik-baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya memberikan kesempatan kepada saya dalam menjalankan tugas saya pada modul 3.1 ini, yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, di sini Pak, saya diminta mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya adalah Bapak. Di sini kita akan melihat dan bagaimana cara-cara Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya, untuk mengefisienkan waktu, baiklah Pak, saya langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, tentunya saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila masalah tersebut melanggar hukum, berarti di dalamnya ada benar, ada salah. Tetapi jika itu benar melawan, maka termasuk dilema etika sebenarnya. Banyak kasus seperti ini sering dijumpai dalam pengambilan keputusan. Dan baru-baru juga saya tahu dan membedakan yang mana termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Oh, ternyata banyak kasus-kasus seperti ini dalam pengambilan keputusan ya Pak. Tetapi tidak ditahu yang mana termasuk dilema etika dan yang mana termasuk bujukan moral. Ya, baru ditahu ya Pak membedakannya. Oh iya Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Itu saya menimbang secara matang dengan melakukan identifikasi mana yang paling benar dari keputusan itu, tidak merugikan tetapi menguntungkan banyak pihak, seperti kasus keributan baik di kelas maupun di kelas lainnya dan sekolah. Wali kelasnya memeriksa ternyata orang tua anak itu sudah terpisah dan dititipkan di neneknya. Setelah bermusyawarah dengan rekan guru yang lain, kami memutuskan untuk lebih memperhatikan anak ini. Oh iya Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini Pak, diidentifikasi dulu, baru kita melihat bagaimana supaya tidak merugikan orang lain. Kemudian bermusyawarah. Oh iya Pak. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan mengenai kasus seperti contoh yang Bapak sebutkan? Saya melihat penyebab masalah apa, meminta informasi dari pihak yang terlibat, berdiskusi atau meminta masukan, dan menimbang terlebih dahulu sebelum memutuskan. Jadi sebelumnya kita mencari tahu apa penyebabnya terlebih dahulu ya Pak? Iya. Oh iya. Oke Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Saya menganalisis kasusnya dan menentukan
solusi dengan tetap menyesuaikan norma dan aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan kepentingan umum. Oh iya. Jadi kepentingan umum itu lebih diutamakan. Ya, diutamakan. Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah harus bisa mengambil keputusan yang tepat karena keduanya benar dan kasus menguntungkan kedua belah pihak serta tidak ada yang dirugikan. Ya. Jadi kita harus bagaimana kita memutuskan mengambil keputusan yang tepat dan tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, Pak. Iya, ya. Jadi Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Kita lihat dari masalahnya. Jika masalahnya berat, maka saya harus segera memutuskan dan tetap melihat prosedur serta aturan dalam pengambilan keputusan. Oh iya ya Pak. Yeah. Oh, jadi kalau misalnya masalahnya ringan bisa langsung diputuskan. Iya ya. Dan kalau berat melibatkan beberapa anggota untuk kita bermusyawarah. Ya ya. Kalau berat itu ya tidak bisa diputuskan di sekolah, maka terpaksa saya minta bantuan ke atasan. Oh iya Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam pengambilan keputusan, saya sering melibatkan pihak sekolah serta pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Jadi semua dilibatkan ya Pak? Iya. Oh iya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya lebih bijaksana dalam menganalisa permasalahan untuk pengambilan keputusan. Oh iya Pak, dari keputusan yang diambil, mungkin kita bisa lebih bijaksana ya Pak? Iya. Oh iya. Terima kasih Pak karena Bapak telah berbagi pengalaman dengan saya. Semoga kedepannya menjadi cuan bagi saya dalam pengambilan keputusan. Iya. Dan pembelajaran saya lebih baik kedepannya lagi Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak angkatan 7, yaitu di mana di modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kira-kira Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau biduka moral gitu? Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa kasus dilema etika di mana itu merupakan situasi yang terjadi harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan juga moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar atau salah. Nah, kira-kira Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, sebelum keputusan diambil dalam sebuah kasus, terlebih dahulu dilakukan
itu pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian berikutnya siapa yang terlibat, kemudian selanjutnya menganalisis benar salahnya dan membuat alternatif solusi, dan terakhir membuat keputusan dan lihat lagi keputusan yang terbaik. Jadi harus dianalisa dulu masalahnya apa, Iya. diuji apakah benar dan salahnya bagaimana, Ya, siapa yang terlibat di dalamnya. siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, biasanya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan selama ini, selama saya di sini, itu yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, fakta apa yang terjadi, kemudian berikutnya menentukan siapa yang terlibat. Tentu dalam hal ini ya di dalam lingkup sekolah ini. Kemudian menganalisis benar salahnya apa yang terjadi, kemudian membuat alternatif solusi, terakhir membuat keputusan dan lihat lagi keputusan, tentu keputusan yang terbaik bagi kita semua. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat di dalam untuk mengambil di sini mengambil keputusan, kemudian berikutnya mendesak atau tidaknya kasus dilema itu tersebut dalam pengambilan alternatif solusi. Iya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Sebelum memutuskan ini tidak ada jadwal tertentu, hanya kita melihat mana yang bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian dalam hal ini tentu dilibatkan semua warga di dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya. Jadi penyelesaian masalahnya dilakukan lebih cepat, lebih baik ya Bu. Ada melibatkan seluruh warga sekolah. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam mengambil mengenai kasus dilema ini, faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan ini adalah orang-orang yang terlibat dalam yang profesional dalam hal untuk mengambil keputusan tersebut dan menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Iya. Seperti bisa pengawas, Bisa, kemudian bisa juga bapak koordinator. Iya. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang saya ambil sebelum mengambil keputusan dilema etika, harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan setiap keputusan yang tidak merugikan, membuat semua pihak yang terlibat, atau pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada keputusan itu harus siap menerima, menghormati, kita melaksanakan keputusan yang ditetapkan dengan baik.
Oh, jadi setiap keputusan itu menganalisa masalah-masalah yang ada. Ya. Jadi mungkin tidak semua orang bisa menerima keputusan yang dibuat, tetapi keputusan yang dibuat itu harus diterima oleh Ya. semua warga sekolah yang terlibat. Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya belajar banyak dari Ibu. Bisa semoga kedepannya bisa menjadi masukan saya. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena meluangkan waktu untuk saya dalam menjalankan tugas calon guru penggerak angkatan 7 pada modul 3.1, di mana di sini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama di sini, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Baiklah, melihat dari pengertian dilema itu, dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama harus diselesaikan. Sedangkan bujukan moral adalah satu kepentingan yang merupakan salah dan satu kepentingan benar. Itu. Kira-kira, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami di sekolah ini untuk mengambil keputusan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Contoh yang terjadi di sekolah kami, penggunaan WC di sekolah. Seharusnya WC di sekolah itu adalah fasilitas sekolah, tapi ternyata banyak warga yang datang di sekolah untuk menggunakan WC itu. Jadi kami mengambil keputusan, jadi kita rapat dengan rekan-rekan guru bagaimana menindaklanjuti supaya sekolah juga aman, warga juga tidak salah paham. Jadi kita mengadakan, kalau sudah rapat, mengadakan sosialisasi, mengambil keputusan mengundang warga untuk hadir di sekolah. Kita sebagai warga sekolah menyampaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, khusus untuk penggunaan WC. Nah, alhamdulillah setelah itu sudah ada pengertian, jadi tidak terulang lagi. Alhamdulillah. Ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu lakukan selama ini di sekolah, yaitu mengadakan sosialisasi, Bu. Ya, mengadakan sosialisasi, jadi mengundang warga, jadi secara tidak langsung, karena alangkah tidak baiknya kita tegur secara langsung. Ya. Jadi kita mengadakan sosialisasi untuk memberikan penjelasan bagaimana penggunaan fasilitas sekolah seperti itu. Ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan pada keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama adalah melakukan rapat bersama rekan-rekan guru untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Oh iya. Kira-kira, Bu, hal ini selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah menyatukan
semua pendapat dari warga yang terlibat. Jadi itu yang paling saya bagaimana cara menyatukan semua kita ini. Iya Bu, karena memang susah menyatukan semua kepala untuk mencapai kata mufakat. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Kalau di sekolah kami tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kami misalnya secara tiba-tiba ada masalah, kita langsung rapat kecil dengan rekan-rekan bagaimana kita bisa menyelesaikan secara cepat. Tidak menunda-nunda lagi, harus diselesaikan secara cepat. Iya, bagus, lebih cepat lebih baik. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Begini, kalau kami anggap masalah itu kami tidak bisa selesaikan dengan warga yang ada di sekolah, maka kami melapor kepada pengawas atau atasan kita, atau bahkan kita melapor kepada Korwil, koordinator wilayah kecamatan, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oh iya. Nah, kira-kira Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil sebuah keputusan? Kalau kita lihat pembelajaran yang selama ini bisa kami ambil adalah kami tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi begitu ada permasalahan langsung kita selesaikan bagaimana jalan keluarnya supaya bisa selesai lebih cepat. Iya, berarti Tidak sebuah masalah menunda pekerjaan. ya, jika ada sebuah masalah harus diselesaikan secepatnya supaya tidak berlarut-larut ya Bu. Kalau kita tidak sanggup, kita melapor ke yang lebih atas lagi, atasan kita. Oh iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya belajar banyak dari Ibu. Semoga kedepannya menjadi masukan untuk saya Bu. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan lebih bagus.